Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizi Triangga Putra, NIM 21086133. Di sini saya akan membacakan makalah saya tentang konsep jiwa dan raga serta tubuh manusia. Yang pertama, apa itu konsep kesatuan jiwa dan raga? Yang kedua, apa itu tubuh manusia? Yang ketiga, apa contoh dalam aktivitas olahraga? Tujuan pembahasan: 1. Untuk mengetahui konsep kesatuan jiwa dan raga. 2. Untuk mengetahui tubuh manusia. 3. Untuk mengetahui contoh dalam akal yang tidak ada batasnya, seperti terlihat pada pembahasan tentang manusia pada halaman sebelumnya. Begitu banyak pandangan-pandangan para filsuf tentang manusia. Namun jika kita cermati, tidak ada kesempatan bulat daripada filsuf mengenai hakikat manusia. Dari hal tersebut dapat diambil beberapa hal mengapa tidak ada suara yang sama daripada filsuf mengenai manusia. Secara tidak langsung, para filsuf mengungkapkan hakikat manusia berdasarkan latar belakang dan ego daripada filsuf itu sendiri. Namun secara garis besar dapat diambil dua garis besar mengenai hakikat manusia tersebut. Yang pertama, manusia adalah ragawi, yang di dalamnya terdapat jiwa. Raga adalah sebagai bentuk gerak kehidupan dari seorang manusia. Sedangkan jiwa adalah tempat akal dan budi yang membuat manusia dapat berpikir dan merasakan kehidupan yang ada di sekitarnya. Jiwa inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya seperti binatang atau benda mati. Manusia sebagai sebuah satuan yang kompleks tentu tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Seperti benda yang diciptakan oleh manusia, benda itu butuh bantuan manusia agar dapat terangkai menjadi sebuah benda. Begitu manusia yang butuh kekuatan di luar diri untuk dapat menjadi manusia. Pandangan itu menyebutkan bahwa kita sama saja dengan binatang, hanya material belaka, dan manusia pun memiliki jiwa kebinatangan. Derajat manusia lebih tinggi hanya karena menyandang nama manusia. Sebagai manusia, layaknya kita bijak menanggapi berbagai pendapat tersebut. Karena apapun bentuknya, itu merupakan bagian dari sejarah ilmuwan pengetahuan manusia. 2. Tubuh manusia. Hal pertama yang melatar belakangi serta berjudul konsep tubuh subjek Morset Merleau-Ponty dalam refleksif ontologi dan sumbangannya bagi rekonstruksi filsafat ilmu keolahragaan ini adalah bahwa ilmu keolahragaan masih memerlukan pengkajian filosofis terhadap bangunan ilmiah. Fenomenologi tubuh Merleau-Ponty yang ditinjau dari perspektif ontologi menjadi sasaran kajian utama penelitian ini, yang hasilnya diimplementasikan sebagai alternatif rekonstruksi filsafat ilmu keolahragaan. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengetahui makna tubuh dalam konsep tubuh subjek Merleau-Ponty. 2. Analisis krisis konsep tubuh subjek dengan menggunakan perspektif ontologi. Dan 3. Refleksi kajian dengan menggunakan perspektif ontologi. Laporan hasil-hasil konsep yang relevan dianalisis melalui tahapan kesinambungan historis dari data yang terkumpul. Ketiga, contoh dalam aktivitas olahraga. Di masa pandemi ini, kita perlu lebih memperhatikan kesehatan kita, baik secara fisik maupun secara mental. Ada beberapa aturan-aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah
seperti diam di rumah, menjaga jarak, dan memaksa kita untuk mengurangi berbagai aktivitas di luar ruangan. Hal ini mengakibatkan minimnya kesempatan untuk bersosialisasi dan menimbulkan adanya rasa jenuh. Salah satu kegiatan yang mampu mengatasi masalah ini adalah berolahraga. Namun masih banyak di antara kita yang mengesampingkan olahraga dalam prioritas kegiatan sehari-hari. Padahal melakukan olahraga di dalam rumah dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan juga mental di masa pandemi ini. Beberapa manfaat olahraga bagi fisik antara lain: meningkatkan kinerja otak. Ketika kita berolahraga, jantung memompa lebih banyak darah yang mengandung oksigen sehingga dapat mempercepat pemasukan darah ke otak. Selain itu, olahraga juga berguna untuk mempelajari brain dendrites sebagai bahan aktif di otak untuk merangsang pertumbuhan sel otak. Kedua, menunda keterbatasan fisik saat usia lanjut. Olahraga seperti berlari, berjalan cepat, atau latihan aerobik lainnya terbukti dapat menunda terjadinya keterbatasan fisik pada lanjut usia. Penelitian menunjukkan bahwa berjalan cepat selama 1-2 jam per minggu atau sekitar 15-20 menit per hari akan menurunkan risiko berbagai penyakit secara umum. Orang dewasa berusia 19-64 tahun membutuhkan 2 jenis olahraga, yaitu latihan aerobik dan latihan untuk kekuatan otot. Ketiga, mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik seperti jalan kaki dan bentuk olahraga lainnya dapat mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung, koroner, dan stroke. Smith atau Roda et al. 2005. Hal ini dikarenakan aktivitas fisik bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah, meningkatkan sensitivitas insulin, menaikkan kadar kolesterol baik, meningkatkan kemampuan jantung, dan mengalirkan darah yang meningkatkan risiko penyakit jantung stroke. Sekian dari saya.